Ya Arhamar Rahimin, irhamna. Di dalam beramal kita ini tentu harus bisa memilih kira-kira waktu yang tepat, ya, saat yang tepat, hari yang tepat. Karena kita semua ingin agar amal-amal kita ini berkualitas, ya. Hidup tanpa beramal ya tentu kita akan seperti wayang, bergerak tapi tanpa arah, gitu. Jadi mumpung kita masih hidup di dunia ini, kita harus beramal sebanyak-banyaknya. I'mal lid dunyaka ka'annaka ta'ishu abadah, kata baginda Nabi, ya. Beramallah untuk duniamu seakan-akan kau akan hidup untuk selama. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Tapi beramallah untuk akhiratmu seakan-akan kau akan mati besok. Jadi ketika kita beramal untuk akhirat, kita melaksanakan sholat, kita melaksanakan puasa, kita melaksanakan zakat, dan ibadah-ibadah yang lainnya, anggap bahwa kita akan mati besok. Supaya apa? Supaya timbul rasa khusyuknya, rasa seriusnya dalam melaksanakan ibadah. Anggaplah sholat kita merupakan sholat yang terakhir. Anggaplah puasa kita tahun ini puasa yang terakhir. Anggaplah zakat kita tahun ini zakat yang terakhir. Sekedar menganggap, ya, bukan berdoa, menganggap, ya. Dengan harapan kita menganggap bahwa amal ini yang terakhir, maka kita akan membuat amal ini menjadi amal yang maksimal, amal yang berkualitas, amal yang bermutu. Janganlah kita kemudian dikejar oleh waktu. Kita kan tiap hari dikejar oleh waktu, ya. Kita menyadari atau tidak, setiap hari, setiap jam, setiap menit, setiap detik, bahkan kita menuju kepada kematian semua kita ini, ya. Disadari atau tidak, ya harus disadari, ya, bahwa kita ini semakin mendekati mati tiap hari ini, semakin dekat dengan mati setiap detik, setiap menit itu. Jadi kalau kita menyadari bahwa kita akan mendekati kematian, maka proyek yang sangat berarti yang di hadapan mata kita adalah bagaimana kita membuat amal-amal kita berkualitas, membuat amal-amal kita bermutu. Hari-hari kita menjadi hari yang berkualitas, jam-jam kita menjadi jam yang berkualitas, menit detik kita pun menjadi yang berkualitas. Dan semua yang kita lakukan di dunia ini selama hidup ini, jadikan semua sebagai amal. Jadikan semua sebagai amal. Jadi kalau semuanya diniatkan karena Allah, seluruh aktivitas kita diniatkan karena Allah, maka insya Allah itu akan yang membuahkan pahala, akan bernilai pahala yang berarti dalam kehidupan kita. Ada satu hadis yang sangat penting untuk kita bahas, ya, tentang beramal ini, mencari keutamaan amal ini. Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Afdalul a'mali ala dhahril ardi salasatun." Seutama-utamanya amal di permukaan bumi ini ada 3 hal, ya. Jadi kalau kita mau mencari keutamaan amal, ada 3 amal yang utama. Jadi afdalul a'mali ala dhahril ardi salasatun. Amal yang sangat memiliki keutamaan di atas permukaan bumi ini, yang nampak di atas permukaan bumi ini, ada 3 hal. Apa saja? Yang pertama, kata Nabi, thalabul ilmi, mencari ilmu. Mencari ilmu ini termasuk amal-amal yang utama, amal-amal yang mengandung keutamaan. Mengingat kita dikejar oleh waktu
waktu yang sangat singkat ini, jadikan tiap detik kita untuk mencari ilmu pengetahuan. Karena dalam Islam menuntut ilmu itu hukumnya wajib, tidak ada toleransi, tidak ada kompromi. Semua umat muslim baik laki-laki maupun perempuan wajib untuk menuntut ilmu, wajib untuk mencari ilmu dari berbagai macam sumber, apapun cara dan metodenya. Ya tidak harus ke bangku sekolahan ya, kalau sudah usia sepuh ya memang sudah usia ulur. Tetapi bukan berarti di sana tidak ada peluang-peluang untuk mencari ilmu, banyak ya. Bahkan masjid ini pun merupakan sarana media untuk menuntut ilmu. Masjid bukan hanya saja tempat ibadah, tapi juga untuk menimba ilmu. Maka masjid yang baik itu bukan untuk melaksanakan sholat saja, tetapi memfungsikan masjid seperti baginda Rasul sebagai tempat ta'lim. Di samping kita melaksanakan ibadah-ibadah, dan juga kita manfaatkan untuk ta'lim, pengajian-pengajian, dan ini yang harus diaktifkan. Mencari ilmu itu batasannya bukan umur, tetapi adalah mati. Kematianlah yang kemudian menghalangi kita untuk berhenti mencari ilmu. Jadi selama nyawa masih di kandung badan, kita wajib untuk mencari ilmu. Walaupun kita sudah tua renta, ya, sudah sepuh, usia senja, tapi di sana kita tetap wajib untuk mencari ilmu. Hadir di pengajian, ya. Kadang-kadang ada ibu-ibu yang dia sudah sepuh, Pak Ustadz, saya ingin belajar membaca Al-Quran, sehingga dia nggak malu belajar harus dari dasar ya, dari Iqra misalkan, alif batasa. Nggak usah malu kalau kemudian Pak saya kan sudah tua Pak, masa harus belajar alif batasa seperti anak Erki ya. Ya tidak menjadi masalah ya. Banyak kok ibu-ibu yang dia benar-benar niat ingin belajar Al-Quran, biarpun sudah sepuh, perkara bisa atau tidak, lidah masih fasih atau tidak bukan menjadi soal. Yang terpenting dia sudah melaksanakan kewajiban dalam beragama, yakni mencari ilmu. Hadir di pengajian, di majelis taklim seperti ini ya, ini sangat bagus untuk mengikis kebodohan kita, mencari sesuatu yang kita awalnya tidak tahu. Karena kalau kita meninggalkan kewajiban kita dalam mencari ilmu, kita sudah termasuk dosa. Walaupun setelah pulang dari pengajian ini apa yang disampaikan oleh penceramahnya lupa sampai di rumah ya, tadi bilang apa, tadi hadisnya apa ya, tidak menjadi soal. Namanya juga orang sudah sepuh ya. Orang sudah sepuh itu ibarat laptop sudah penuh dengan file ya, sehingga lama harus menyimpan file-file yang berikutnya ya. Maklum sudah sepuh, sudah makan asam garam istilahnya ya. Datang ke pengajian, ia paham, mengerti, ingat, begitu pulang lupa, nggak jadi soal ya. Yang terpenting ada usaha untuk mencari pengetahuan, mencari ilmu. Karena ibadah juga dasarnya harus ilmu. Kalau kita ibadah tanpa dasar ilmu, ya jelas ngawur. Gerak badan tanpa ruh itu namanya ya. Ibadah pun tanpa dasar ilmu ditolak ibadahnya. Bagaimana mungkin kita bisa beribadah kalau tanpa dasar ilmu? Kita sholat, nggak ngerti yang dibaca apa. Kita sholat, cara ruku seperti apa nggak tahu. Kita sholat, cara sujud yang betul bagaimana tidak tahu. Ini kan butuh ilmu, yang seperti ini butuh belajar, butuh sumber ya. Tidak belajar sendiri. Kalau belajar sendiri dengan tanpa melalui orang yang
fakih di dalamnya, khawatir nanti dia akan salah. Kenapa? Orang yang belajar tanpa guru, maka gurunya adalah iblis, gurunya adalah setan. Berbahaya. Berbahaya kalau sudah berguru tanpa adanya guru. Datanglah ke majelis taklim, ke pengajian-pengajian. Minimalnya sering-sering lihat video-video YouTube yang isinya adalah panduan dalam melaksanakan ibadah. Jangan berhenti dengan tidak tahunya. Saya emang nggak ngerti, nggak pernah mondok. Ya sholatnya seperti ini ya wajar, saya nggak pernah mondok. Ya memang belajar itu tidak harus ke pondok pesantren. Mencari ilmu tidak wajib harus ke pondok pesantren, tidak banyak. Banyak wahana-wahana yang bisa kita manfaatkan untuk mencari ilmu. Bayangkan ibadah tanpa dasar ilmu akan tertolak. Contoh misalkan ada 2 orang sedang melaksanakan sholat berjamaah. 2 orang misalkan ya. Ketika imam ini salah, kan mestinya oleh makmum ditegur, hai imam salah itu kan. Misalkan ya, sholat maghrib mestinya 3 rakaat terakhir harus tahiyat akhir, dia mah bangun lagi, lupa ya. Sedangkannya sholat isya bangun lagi untuk rakaat yang ketiga. Ya, yang seperti ini kan mudah saja, nggak usah panik ya. Tapi yang nggak ngerti ilmunya panik dia ya. Sang makmum tahu bahwa imam salah, kok maghrib mestinya 3, ini kok bangun lagi mau ke 4 rakaat. Ditegur oleh sang makmum, cuma nggak ngerti negurnya, wong nggak tahu ilmunya. Akhirnya dia colek imamnya. Mam salah mam, ini kan maghrib ya, 3 rakaat mestinya. Kayak begitu negurnya kan nggak mungkin. Atau menggunakan bisikan, ya salah, bukan begitu cara negurnya. Yang betul adalah kita mengucapkan kalimat tasbih, subhanallah ya. Subhanallah ya. Ketika makmum mengucapkan subhanallah, itu artinya menegur imam karena imam ada yang salah. Begitu cara menegurnya. Ini kan dasarnya ilmu. Tapi yang gak ngerti, dia tepak bahunya, salah ya. Harusnya tahiyat akhir. Batal kalau seperti itu ya. Ini kan tanpa dasar ilmu. Kita berwudu umpamanya, ada orang berwudu tapi nggak tahu ilmunya, akhirnya gerakan wudunya ngacak ya. Kan nggak bisa begitu ya. Habis kumur-kumur langsung kaki, habis kaki membasuh tangan, habis tangan membasuh muka, habis muka membasuh telinga, habis telinga membasuh rambut. Nggak bisa seperti ini. Kenapa begitu? Nggak tahu pak, nggak pernah belajar. Ya makanya belajar, tanya sama orang yang paham di bidangnya itu. Ya. Jadi bagaimana mungkin kita bisa beribadah, ibadah apapun kalau tidak berangkat dari pengetahuan, kalau tidak berangkat dari ilmu. Jadi semuanya harus berdasarkan ilmu. Itu kenapa dalam Islam mencari ilmu hukumnya wajib. Walau bisin, bahkan kata Nabi, walaupun harus sampai nyebrang ke negeri Cina ya. Walaupun sampai harus nyebrang ke negeri Cina. Maksudnya apa? Negeri Cina itu kan negeri yang jauh. Kalau dari jarak Mekah ya, ketika kita Rasul mengucapkan hadis ini, cukup jauh. Artinya Pak, walaupun jauh, susah, payah, tunaikan kewajiban itu mencari ilmu. Ya kalau di daerah perkotaan sih mencari sumber-sumber ilmu itu mudah ya. Majelis taklim bertebaran di mana-mana. Pondok pesantren pun hampir tiap kota banyak gitu. Tidak akan sukar untuk mencari ilmu. Bahkan akses jalan pun kita bisa enak ya, banyak kendaraan umum, kita banyak motor. Lah bagaimana kalau yang di pelosok sana? Yang di hutan-hutan dia harus menempuh puluhan kilo hanya untuk mengaji, mendengarkan pengajian, ingin mencari ilmu, belajar Al-Quran. Harus menempuh jarak yang sangat jauh, melampaui medan yang terjal, masuk hutan, keluar hutan. Kita di kota termasuknya enak mencari ilmu ini. Banyak sarana-sarana dalam kita mencari ilmu ini.
Jadi tolabul ilmi ini adalah kewajiban setiap muslim. Ya, kewajiban setiap muslim. Seorang muslim harus menjadi umat-umat yang cerdas. Sebagaimana yang Allah sampaikan, kuntum khairu ummatin. Kita harus menjadi umat-umat yang terbaik. Kita oleh Allah dijadikan umat yang terbaik. Umat yang memiliki keunggulan, umat yang memiliki keutamaan dibanding umat-umat terdahulu. Oleh karena itu sebagai kuntum khairu ummatin, menjadi umat yang terbaik, sarananya harus mendukung, yakni ilmu pengetahuan. Lihatlah bagaimana umat-umat yang lain yang sudah bergelut dengan teknologi canggih luar biasa. Sudah ada yang pergi ke bulan, sudah ada yang pergi ke Mars, ke Jupiter, ke Pluto bahkan. Mereka sudah menguasai angkasa luar dengan ilmu pengetahuannya. Lalu kita bagaimana sebagai umat Islam? Jangan sampai kita kalah dalam bidang pengetahuan, peradaban dan teknologi. Kebanyakan kita mah kalau menikmati teknologi itu siapa? Pembuatnya bukan kita tapi orang lain. Kita sebagai konsumen rata-rata ini. Ya, mohon maaf lah seperti mic ini saja ya. Kita perlu bertanya nih, siapakah yang membuat mic ini? Jangan-jangan bukan dari kalangan umat Islam. Ya. Jangan-jangan bukan dari kalangan muslim sang pembuat mic ini. Kita sebagai pemakai rata-rata ini. Seharusnya kita sebagai pemain ya, sebagai pelaksana daripada peradaban manusia ini, bukan kita mengekor kepada orang lain. Padahal Rasulullah sudah menyampaikan dari puluh abad yang lalu bahwa seorang muslim wajib mencari ilmu. Ya, utlubul ilmi walau bisin, carilah ilmu walau sampai ke negeri Cina. Jadi kalau misalkan kita nggak berilmu, bagaimana mungkin kita bisa bersaing dengan umat-umat yang lain? Ya. Inilah kunci kemajuan kita sebagai umat. Inilah dongkrak kita untuk menjadi khairu ummatin. Ya. Nggak mungkin kita menjadi khairu ummatin sementara kita dangkal ilmunya, kita menjadi umat-umat yang bodoh. Ya, jadi manfaatkan tiap hari, tiap jam, tiap menit, tiap detik untuk mencari pengetahuan. Ini termasuk amal-amal ya, zahril ardi, amal yang utama dalam permukaan bumi ini. Satu. Yang kedua kata Nabi, amal yang utama di permukaan bumi ini wal jihadi, yakni melaksanakan jihad. Di samping tadi mencari ilmu, kita juga diberikan kewajiban untuk berjihad. Dan jihad ini adalah afdalul a'mal ala dhahril ardi, termasuk amal-amal yang utama di permukaan bumi ini. Mohon maaf ya, orang terkadang kalau sudah mendengar kata-kata jihad, itu yang terbayang adalah perang. Angkat senjata, maju ke medan perang, menghadapi musuh, bertempur di medan juang, ya, menghadapi musuh. Ya memang itu bagian daripada jihad, dan itu jihad yang paling utama. Ya. Tapi secara umum jihad itu bukan hanya saja kita berperang membela agama di medan perang. Jadi apa itu pengertian jihad? Jihad adalah mengeluarkan sesuatu secara maksimal, kemampuan, daya, upaya, usaha untuk mencapai ridha Allah, mencapai yang terbaik, itu namanya jihad. Jadi mengeluarkan daya, upaya, usaha, ikhtiar yang maksimal untuk mencapai tujuan yang baik, yang niatnya karena Allah, itulah jihad. Kalau jihad dikaitkan dengan perang, ya memang jihad itu diantaranya adalah berperang membela agama di medan perang. Itu jihad yang paling utama. Tetapi banyak jihad-jihad yang lain yang sama derajat nilainya. Ya.
Jadi jihad itu tidak hanya seperti itu, perang di medan perang. Seorang bapak yang dia pergi dari rumah, ya berangkat dari rumah pagi-pagi mencari nafkah, pulang sore menghidupi anak istri keluarga di rumah, ini jihad. Jihad tuh pahalanya besar. Seseorang yang berangkat dari rumah ya menuju masjid ini dalam kondisi gelap, datang ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah, ini pun bagian daripada jihad. Kita membangun pesantren, membangun masjid untuk sarana ibadah, sarana mencari ilmu, itu pun bagian daripada jihad. Jadi jihad ini tidak harus diidentikan dengan perang. Kita menahan kantuk ketika melaksanakan kuliah subuh seperti ini juga membutuhkan jihad, jangan disangka. Ya. Sebab biasanya kalau sudah dengar pengajian di masjid seperti ini, bersandar di tembok, timbulnya apa? Ngantuk. Apa dikira itu nggak membutuhkan jihad? Membutuhkan jihad itu. Jadi ketika umat Islam ini meneriakkan jihad, 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 orang terkadang sudah sinis pikirannya, oh ini dasar tukang perang ini. Ya. Islam ini agama yang suka perang. Tidak. Jihad jangan selalu diidentikan dengan perang. Jadi semua aktivitas kita untuk mencapai sesuatu yang baik, niatnya karena Allah, keluarkan daya upaya maksimal untuk meraihnya, itu namanya jihad. Ya, anak-anak kita dia berangkat pagi ke sekolah mencari ilmu pengetahuan, itu juga jihadnya anak-anak kita. Itu jihad. Seorang istri pun yang dia di rumah saja ya, mengerjakan pekerjaan rumah, melayani kebutuhan suaminya, melayani kebutuhan anak-anaknya, dia buat makan, dia buat sarapan, ya. Dia mencuci baju suami dan anaknya, dia ngepel rumah, membersihkan rumah, memasak masakan untuk suaminya, itu pun bagian daripada jihad yang pahalanya sangat besar. Ada seorang ibu-ibu ya, itu di zaman Rasulullah. Sekelompok ibu-ibu ini datang kepada baginda Nabi mengajukan satu resolusi, satu protes lah cara kitanya ya. Ya Rasul, ada apa ibu-ibu? Kami mau menyatakan sesuatu. Iya, ada apa? Kalau laki-laki sih enak katanya. Enak bagaimana? Iya, kalau laki-laki dia melaksanakan sholat, ya kami juga perempuan bisa melaksanakan sholat sama. Laki-laki berpuasa, kami juga perempuan bisa ikut berpuasa. Ya. Laki-laki baca Quran, kami juga bisa ikut baca Quran. Laki-laki bertahajud di malam hari, kami pun bisa sanggup untuk tahajud. Ya. Laki-laki bersedekah, kami juga bisa ikut bersedekah. Tapi ya Rasul, ada amalan yang kami nggak bisa melaksanakan. Apa itu? Ketika mereka kaum laki-laki pergi berperang melawan musuh, membela agama, jihad mereka di medan perang, ini yang kami nggak bisa ya Rasul. Padahal pahala jihad perang membela agama ini sangat begitu besar. Cuma kami karena perempuan nggak mungkin dong berperang bersama laki-laki di medan perang. Lah bagaimana perangnya? Kami nggak bisa kalau harus berperang di medan perang. Kami perempuan. Tapi ya Rasul, kami ingin mendapatkan pahala jihad. Kami ingin mendapatkan pahala sebesar pahalanya orang yang berperang membela agama di medan perang. Mendengar protes seperti ini, baginda Rasul tersenyum. Ibu-ibu jangan khawatir ya. Walaupun ibu-ibu ini tidak ikut berperang di medan perang, tenang ibu-ibu, ada amalan yang nilai pahalanya sama dengan jihad membela agama di medan perang. Apa ya Rasul? Nabi menjawab, jihadukunna fi baitikunna. Jihadnya ibu-ibu adalah di rumah tangganya, di rumah tangga ibu-ibu masing-masing. Ya.
mengurusi semua pekerjaan rumah, dari bangun tidur, ia memasak masakan untuk suaminya, menyiapkan air untuk minuman anak dan suaminya, menyiapkan baju untuk dipakai suaminya, ya, menyiapkan berbagai macam persiapan untuk suaminya, kebutuhan suaminya. Ya, dia ngepel, dia mencuci, dia nyetrika, masak nasi, masak air. Itu kalau ibu lakukan niat karena Allah, itu bagian daripada jihad. Kalau niatnya ibu-ibu ingin melayani suami karena Allah di rumah tangga dengan melakukan pekerjaan semua yang ada di rumah, itu jihad. Jihad yang nilai pahalanya besar. Dan ternyata memang ya, pekerjaan ibu-ibu itu di rumah sangat begitu berat ternyata. Sangat begitu berat. Saya pernah merasakan sendiri masalahnya ya. Ketika istri sedang keluar kota, saya di rumah dengan anak-anak mengerjakan pekerjaan dia di rumah. Ternyata berat. Harus nyuci baju, harus nyetrika, jemur baju, ya, masak, ngepel. Ternyata itu bukan pekerjaan yang ringan, itu berat itu. Saya baru mikir, wah ternyata begini ya, pekerjaan di rumah itu sangat berat itu. Jadi kalau saya kemudian menyalah-nyalahkan istri di rumah, ternyata saya zolim. Saya kira pekerjaan di rumah itu ringan-ringan saja, paling nyapu ringan, nyuci paling sambil duduk ringan, masak ringan. Ternyata kalau dikerjakan semua dalam satu hari itu, lu mulai kita tenaga tuh hampir habis. Makanya ada satu anekdot ya, ketika ada seorang suami ditanya ya, kamu punya istri? Punya pak. Istrimu kerja di mana? Di bank pak. Oh di bank ya. Kalau kamu di mana istrinya? Kalau saya, istri saya guru. Oh guru ya. Kalau anda istri saya bekerja sebagai ibu rumah tangga, nggak kemana-mana. Istriku nggak bekerja, dia hanya di rumah saja. Ini ternyata omongan yang sangat begitu salah. Dianggapnya kalau istri kita nggak jadi seorang yang punya pekerjaan di luar sana, ya, bukan seorang istri yang berkarir di kantoran, istri kita di rumah, dianggapnya istri kita nggak punya kerjaan. Istrimu kerja di mana? Itu saya nggak kerja, ya, di rumah saja. Ya. Oh di rumah itu segudang pekerjaan numpuk, bahkan lebih berat pekerjaan di rumah daripada kerja di kantor ya. Jadi itu bagian daripada jihad. Jadi jihad ini jangan diidentikan dengan berperang ya, memang itu jihad. Pahalanya besar ya, apalagi kalau berperang melawan orang-orang kafir di medan perang demi membela agama, kemudian kita gugur ketika berperang, itu pahalanya luar biasa. Para sahabat ini ketika berperang bersama baginda Rasul, ketika Islam dihujat, Islam dilecehkan, Nabi cabut pedang maju ke medan perang, sahabat tuh nggak kemudian takut mati. Kenapa? Mereka melihat di depan tuh ada pintu surga. Kata Rasul, teman-temanku, sahabatku, kita berperang, jangan pernah takut mati. Kenapa? Di ujung sana ada pintu surga yang menanti kita. Biarpun kita mati hari ini dalam berjihad, jangan pernah merasa rugi karena matinya kita mati yang ditunggu-tunggu oleh malaikat. Mati dalam kondisi yang mulia, husnul khatimah, karena mati kita dalam rangka membela agama. Sebab waktu itu Ali bin Abi Thalib ketika bergelut dengan orang kafir ya, berkelahi. Ketika berkelahi ya dengan orang kafir ini, sampai sang kafir ini dia jatuh ya, musuhnya itu jatuh. Begitu jatuh mau dipukul, ini orang kafir ini meludahi Ali bin Abi Thalib, meludahi mukanya. Ya. Ketika meludahi mukanya yang mestinya mau dipukul, justru Sayyidina Ali menghentikan niatnya untuk memukul. Diajak bangunlah orang yang diajak gulat ini ya. Kata orang kafir ini, wahai Ali, kenapa engkau nggak jadi mukul saya? Ya. Tadi kau sudah niat ingin memukul saya, sudah hampir
mengenai muka saya, kenapa ketika aku ngeludahi kamu kok justru nggak jadi mukul saya? Kata Ali, kalau tadi saya melawan kamu karena niatnya membela agama saya karena Allah. Ya. Kalau tadi ketika engkau meludah kemudian aku memukul muka kamu, aku khawatir pukulanku bukan karena Allah, bukan karena membela agama, tapi karena kau meludahi aku. Aku nggak mau. Kalau aku memukulmu atau bahkan membunuhmu karena kau meludahi aku, percuma, nilainya kosong. Makanya lebih baik aku hentikan niatku untuk memukul wajah kamu. Khawatir kalau kemudian aku pukul, niatnya bukan karena membela agama, tapi karena kau meludahi aku. Jihad ya, bagian dari ibadah yang sangat besar. Afdhalul a'mal ala dhahril ardi, termasuk amal-amal yang sangat utama di atas permukaan bumi ini. Kemudian yang ketiga kata Nabi, yang termasuk amal-amal yang utama itu wakasbu minal halali. Jadi mencari mata pencaharian, usaha dengan cara yang halal. Ini termasuk amal yang utama ya. Mencari nafkah dengan cara yang halal, bekerja dengan pekerjaan yang halal. Lihat bagaimana para nabi dan para rasul ya, mereka ada yang jadi tukang kayu ya, mereka ada yang jadi ya, penebang pohon, mereka ada yang jadi petani, ada yang berkebun. Nabi loh, itu nabi, sekelas nabi. Bahkan Nabi Nuh sendiri beliau merupakan tukang kayu sebetulnya ya. Maka beliau oleh Allah diperintahkan untuk membuat perahu besar mampu karena beliau punya ilmunya di bidang itu. Sudah terbiasa bergelut dengan kayu. Jadi ketika perintah datang Nabi Nuh untuk membuat perahu besar, Nabi Nuh bisa membuat perahu yang begitu besar dengan desain yang sangat begitu megah dan cantik. Ya, itu para nabi, para rasul, mereka hidup apa adanya. Bekerja, bahkan baginda Nabi dagang. Baginda Nabi itu dagang. Jadi layaknya seperti manusia pada umumnya, beliau melaksanakan syariat, melaksanakan hukum alam sebagaimana manusia pada umumnya. Jadi sebagai orang muslim ya, kita harus mencari penghasilan dari pekerjaan yang halal. Kenapa? Uang yang kita dapatkan dari kita bekerja untuk menghidupi anak-anak kita, istri kita. Kalau kita bekerja dengan cara yang haram, maka uang yang dihasilkan pun uang yang haram. Bayangkan kalau anak-anak kita dari bayi sampai gede kita beri makan dari uang yang haram, seperti apa? Keberkahan tidak akan bisa didapatkan. Bahkan anak-anak kita khawatir nanti kelak akan tumbuh jadi generasi-generasi yang jahat, generasi-generasi yang durhaka kepada Allah, tidak mau melaksanakan ibadah. Kenapa? Yang mereka konsumsi makanan yang berasal dari makanan yang haram ya, dari pekerjaan-pekerjaan yang haram. Jadi masih mending jadi tukang sol ya, satu hari dapat 15.000, 20.000, tapi halal dimakan sama anak istri di rumah, nikmat. Daripada dapat uang miliaran hasil korupsi, hasil menipu, hasil memanipulasi data misalkan, mengambil hak rakyat, hak uang negara diambil, nah buat apa? Tidak ada keberkahan di dalamnya. Lebih baik dagang ya, jagung bakar ya. Nggak jadi soal daripada mencuri motor, ujung-ujungnya ditangkap polisi, masuk ke bui, di penjara. Ya. Cari yang halal. Cari yang masih mending jadi tukang parkir, dia berpanas-panasan satu hari dapat 50.000, ya, 60.000, tapi halal daripada nipu orang, ya. Daripada kita mengambil hak orang, mencuri benda-benda yang bukan milik kita, dijual, yang nanti hasil dari uang itu bisa menjadi hal yang haram. Jadi niat baik pun kalau berawal dari hal yang haram tetap nggak boleh. Ya, untuk
tujuan halal tapi dengan cara yang haram pun tidak boleh. Bahkan kita mau sholat, ya nggak ada sarung ini. Kita mau sholat ini, mau ibadah, sarungnya nggak ada. Kita ngambil sarung orang, mencuri sarung orang, itu pun tidak bisa diterima. Walaupun niatnya untuk sholat. Jadi untuk menuju hal yang halal, harus berangkat dari yang halal. Jangan sampai untuk menuju yang halal, berangkat dari yang haram. Maka itu yang halal akan menjadi haram. Menafkahi anak, istri, keluarga di rumah itu ibadah, ya, ibadah. Tetapi kalau cara kita mendapatkan uang itu, kita mencari nafkah dengan cara yang tidak baik, maka hasilnya akan menjadi tidak baik. Lihatlah seperti koruptor seperti apa, mereka anaknya berantakan, ada yang narkoba, ada yang penenggak minuman keras, rumah tangga pun berantakan, ya, tidak ada keberkahan di dalamnya. Kenapa? Dia mencari uang dengan cara yang tidak halal. Ya. Sebetulnya kalau kita mau mencari, ya, berjuta-juta jalan yang halal yang Allah berikan kepada kita manusia. Ya. Tidak kekurangan, banyak pekerjaan yang halal kalau kita mau mencari, ya. Banyak pekerjaan yang halal dan diridhoi oleh Allah. Tidak harus kita kemudian gelap mata, potong kompas, berpikirnya pendek, kemudian kita mencari nafkah dengan cara yang haram.